Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Amma ba'du. Hadirin dan pemirsa yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat panjang umur, nikmat sehat, nikmat iman Islam sampai dengan saat ini. Salawat dan salam selalu tercurah pada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua selaku pengikutnya mendapat syafaat beliau di yaumil kiamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin dan pemirsa yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai akidah Islam, agama, dan manusia. Pengertian agama dan ad-din serta macam-macamnya. Agama dan ad-din adalah dua istilah yang memiliki makna serupa namun merujuk pada konteks yang berbeda, tergantung pada bahasa dan budaya tertentu. Mari kita lihat pengertian keduanya. Agama. Dalam bahasa Indonesia, agama merujuk pada suatu sistem kepercayaan, ritus, norma-norma moral, dan praktik-praktik ibadah yang diikuti oleh sekelompok orang atau komunitas. Agama biasanya mencakup kepercayaan terhadap keberadaan Tuhan atau kekuatan rohaniah, serta petunjuk atau anjuran moral untuk membimbing kehidupan manusia. Agama dapat diwujudkan dalam bentuk ritual, doa, norma-norma etika, dan kepercayaan kehidupan setelah mati. Contoh, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lainnya adalah contoh-contoh agama-agama yang ada di dunia. Lalu ad-din dalam bahasa Arab. Ad-din adalah istilah dalam bahasa Arab yang juga merujuk pada sistem kepercayaan dan tata cara hidup yang melibatkan hubungan manusia dengan Tuhan atau kekuatan yang lebih tinggi. Dalam konteks Islam, ad-din dapat diartikan sebagai ajaran atau tata cara hidup yang diterima oleh umat muslim. Ad-din mencakup aspek-aspek seperti iman atau kepercayaan, ibadah, akhlak, dan hukum. Contohnya, dalam konteks Islam, ad-din sering kali merujuk pada Islam sebagai suatu sistem kepercayaan dan tata cara hidup yang mencakup iman kepada Allah, melaksanakan ibadah, mengikuti ajaran moral Islam, dan mematuhi hukum-hukum syariah. Karakteristik dinul Islam. Karakteristik dinul Islam merujuk pada ajaran atau tata cara hidup yang diikuti oleh umat Islam. Karakteristik dinul Islam mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk iman, ibadah, etika, dan hukum. Berikut adalah beberapa karakteristik utama dari dinul Islam. Yang pertama adalah tauhid. Umat Islam meyakini konsep tauhid, yaitu keesaan Allah. Tauhid mencakup keyakinan bahwa hanya ada satu Allah yang Maha Esa, tanpa sekutu atau mitra. Yang kedua, rukun iman, pilar-pilar keimanan. Terdapat 6 rukun iman yang harus diyakini oleh setiap muslim, yaitu iman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan takdir atau qada dan qadar. Yang ketiga, rukun Islam. Pilar-pilar Islam. Terdapat 5 rukun Islam yang mencakup kewajiban-kewajiban praktis bagi setiap muslim, yaitu syahadat, zakat, puasa, Ramadan, dan haji jika mampu. Yang keempat, Al-Quran sebagai sumber utama. Al-Quran dianggap sebagai kitab suci dan sumber utama petunjuk bagi umat Islam. Ini adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Dan yang kelima, sunnah dan hadis. Sunnah yaitu tindakan, perkataan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW bersama dengan hadis, kumpulan riwayat tentang ajaran dan perbuatan Nabi, menjadi sumber hukum dan petunjuk bagi umat Islam.
Yang keenam, ibadah. Umat Islam melaksanakan ibadah termasuk salat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji, dan berbagai bentuk ibadah lainnya sebagai ekspresi ketundukan dan ketaatan kepada Allah. Yang ketujuh adalah akhlak. Islam menekankan pentingnya etika dan moralitas dalam kehidupan sehari-hari. Muslim diajarkan untuk mengembangkan akhlak yang baik seperti kejujuran, kesabaran, tolong-menolong, dan kasih sayang. Yang kedelapan adalah syariah. Hukum Islam atau syariah mencakup panduan hukum yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Ini mencakup aspek-aspek kehidupan sehari-hari, termasuk hukum pernikahan, ekonomi, dan pidana. Yang kesembilan adalah akhirat, kehidupan setelah mati. Umat Islam meyakini adanya kehidupan setelah mati, di mana setiap individu akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya di dunia. Dan yang ke-10 adalah dakwah, penyebaran ajaran. Umat Islam dihimbau untuk menyebarkan ajaran Islam dengan damai dan memberikan teladan yang baik kepada orang lain. Aspek ajaran Islam. Yang pertama ada tauhid atau keesaan Allah. Tauhid adalah dasar ajaran Islam yang menekankan keesaan Allah. Muslim meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang tidak memiliki sekutu dan segala sesuatu di alam semesta ini tunduk pada kehendak-Nya. Yang kedua adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci Islam yang dianggap sebagai wahyu Allah pada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran menjadi panduan utama bagi umat Islam dalam segala aspek kehidupan, termasuk hukum, etika, dan ibadah. Yang ketiga adalah hadis, tradisi Nabi. Hadis merupakan catatan tentang perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Hadis membantu menjelaskan dan mengklarifikasi ajaran Al-Quran, memberikan panduan praktis untuk perilaku sehari-hari, ibadah, dan hukum Islam. Yang keempat adalah akidah atau keyakinan. Akidah merujuk pada keyakinan dasar Islam seperti iman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan takdir Allah. Keyakinan ini membentuk dasar iman umat Islam. Yang kelima adalah ibadah. Ibadah adalah aspek pentingnya dalam Islam, melibatkan praktik-praktik seperti syalat, puasa, zakat, haji, dan amalan-amalan lainnya. Ibadah menghubungkan individu dengan Allah dan memperkuat dimensi spiritual kehidupan. Keenam dalam akhlak, moral, dan etika. Islam mengajarkan standar etika dan moral tinggi. Muslim diharapkan untuk mempraktikkan nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan kesederhanaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh adalah hukum Islam, syariah. Syariah adalah hukum Islam yang mencakup aspek-aspek hukum, sosial, dan moral. Ini mencakup peraturan mengenai perkawinan, warisan, keadilan sosial, dan aspek-aspek kehidupan lainnya. Yang kedelapan adalah dakwah. Dakwah adalah upaya untuk menyampaikan ajaran Islam pada orang lain. Dakwah dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti penyampaian ceramah, tulisan, atau tindakan positif dalam kehidupan sehari-hari. Posisi agama Islam di antara agama-agama yang ada. Agama Islam di antara agama-agama yang ada dapat bervariasi tergantung pada perspektif dan konteks tertentu. Di bawah ini adalah beberapa aspek yang dapat mencerminkan peran dan posisi agama Islam di antara agama-agama lainnya. 1. Ukuran populasi. Islam adalah suatu dari agama-agama yang terbesar di dunia dengan jumlah pengikut yang signifikan. Dalam hal jumlah populasi, Islam bersaing dengan Kristen untuk menjadi agama terbesar di dunia. Yang kedua adalah pentingnya di kawasan tertentu. Islam memiliki peran yang sangat penting di beberapa wilayah dunia, terutama di Timur Tengah, Afrika Utara, dan sebagian Asia. Di beberapa negara, Islam adalah agama mayoritas dan memainkan peran kunci dalam kehidupan sosial, budaya, dan politik. Yang ketiga, pengaruh dalam sejarah dan peradaban. Islam telah memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan peradaban, ilmu pengetahuan, seni, dan budaya selama berabad-abad. Peran Islam dalam sejarah dunia dan pengaruhnya terhadap ilmu pengetahuan, matematika, kedokteran, dan filsafat telah diakui secara luas. Yang keempat, keberagaman internal. Islam sendiri memiliki keberagaman internal dalam bentuk Sunni dan Syiah, serta berbagai mazhab dan aliran pemikiran lainnya. Ini mencerminkan kompleksitas dalam pemahaman dan interpretasi ajaran Islam. Yang kelima adalah toleransi dan dialog antar agama.
Islam mengajarkan nilai-nilai toleransi dan dialog antar agama. Meskipun terdapat perbedaan keyakinan, Islam mendorong penghormatan terhadap agama-agama lain dan mengajarkan perdamaian sebagai tujuan bersama. Yang keenam adalah pengaruh pada politik dan hukum. Di beberapa negara, agama Islam meyakinkan peran penting dalam pembentukan sistem politik dan hukum. Beberapa negara menerapkan hukum syariah atau memiliki sistem politik yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Lalu, kebutuhan manusia akan agama. Kebutuhan manusia terhadap agama telah menjadi bagian integral dari pengalaman manusia sepanjang sejarah. Beberapa argumen mengenai kebutuhan ini melibatkan dimensi spiritual, sosial, psikologis, dan etika. Berikut adalah beberapa pertimbangan tentang kebutuhan terhadap agama. Satu, makna dan tujuan hidup. Agama dapat memberikan kerangka makna dan tujuan hidup. Manusia cenderung mencari makna eksistensi, dan agama seringkali memberikan jawaban atau arah mengenai tujuan hidup, kebermaknaan, dan keadilan. Yang kedua adalah kenyamanan psikologis. Agama dapat memberikan kenyamanan psikologis melalui keyakinan pada keberadaan Tuhan atau kekuatan yang lebih tinggi yang memberikan perlindungan, dukungan, dan ketenangan pikiran. Yang ketiga, moral dan etika. Agama sering menyediakan kerangka etika dan moral bagi individu dan masyarakat. Ajaran moral dalam agama dapat membimbing tindakan manusia dan membantu menjaga keseimbangan sosial. Yang keempat adalah hubungan sosial. Agama dapat memainkan peran penting dalam membentuk dan memelihara hubungan sosial. Komunitas keagamaan memberikan tempat untuk berinteraksi, berbagai nilai-nilai bersama, dan memberikan dukungan sosial. Yang keenam, pengolahan, kesenjangan, dan penderitaan. Agama sering menjadi sumber ketenangan bagi individu yang mengalami kesulitan, penderitaan, atau kerugian. Keyakinan akan adanya rencana ilahi atau keadilan di masa depan dapat memberikan kekuatan saat menghadapi tantangan. Yang ketujuh, pertanyaan spiritual dan metafisika. Manusia cenderung memiliki pertanyaan-pertanyaan spiritual dan metafisika tentang makna hidup, keberadaan Tuhan, kehidupan setelah mati, dan aspek-aspek lain dari eksistensi manusia. Agama memberikan kerangka kerja untuk menjawab atau merenungkan pertanyaan-pertanyaan ini. Yang kedelapan, ritual dan ibadah. Agama menyediakan ritus dan ibadah sebagai cara untuk mengungkapkan keadaan koneksi dengan dimensi spiritual. Ritual ini dapat memberikan struktur dan disiplin pada kehidupan sehari-hari. Dan yang kesembilan adalah identitas dan kebudayaan. Agama seringkali menjadi bagian dari identitas dan kebudayaan seseorang. Kebudayaan dan agama sering terkait erat, dan pengikut agama sering merasakan koneksi yang kuat dengan warisan budaya dan nilai-nilai keagamaan. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan manusia dan agama. Mohon maaf untuk kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.